Oke deh, ini dijelasin ya. Ini ada sebuah segitiga, semuanya sama segitiga siku-siku ya. Nih lihat, siku-sikunya di sini. Tapi di sini ada simbol atau abjad. Ada A, B, dan C. Tapi posisinya dari tiga ini masing-masing berbeda. Kalau misalkan kita berfokus ke rumus untuk teorema Pitagoras, nanti pusing sendiri. Kita harus paham dulu teorema Pitagoras itu apa. Teorema Pitagoras itu menyatakan bahwa kuadrat sisi miring, ini sisi miring ya. Kuadrat sisi miring yang ini. Kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Gitu. Ini tercetus karena ada simbol atau rumusnya teorema Pitagoras. Karena lihat dari simbol yang kita ketahui. Di sini sisi tegaknya B. Sisi alasnya B, sisi tegaknya A, sisi miringnya C. Nah, teorema Pitagoras itu kan bunyinya kuadrat sisi miring, di sini sisi miringnya C. Berarti C kuadrat. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah, kalau jumlah itu dalam matematika tambah jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Sisi lainnya di sini apa? Ada sisi tegaknya A dan sisi tegaknya B. Sisi tegaknya A karena bilangan paling besar kita tempatkan di depan. A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini bisa disebut dengan rumus teorema Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika simbol sisi miringnya C, simbol sisi alasnya B, dan sisi tegaknya A. Beda lagi kasusnya kalau misalkan dari gambar seperti ini. Ini tidak bisa menggunakan rumus seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, kenapa? Karena yang A kuadrat itu sisi tegaknya. Sedangkan di sini sisi tegaknya adalah B. Kita balik lagi ke bunyi teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring berarti C kuadrat sama dengan jumlah plus ya dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Sisi-sisi lainnya, sisi tegak kita tempatkan yang paling depan karena sisinya lebih panjang dari alas. Berarti B kuadrat ditambah A kuadrat. Jelas beda? Ya. Bukan ini bisa dibalik B kuadrat dengan A kuadrat. Iya bisa, tapi nanti hasilnya kalau pengurangan berbeda. Gitu ya, karena yang tadi pasti jawabannya hasilnya nanti minus karena nggak bisa gitu ya. Kalau teorema Pitagoras itu hasilnya tidak ada yang minus. Lanjut, kita gambar yang ketiga. Lihat, di sini sisi miringnya A, sisi alasnya C, sisi tegaknya B. Nah, berdasarkan dari gambar di sini, kita buat rumus dengan teorema Pitagoras. Buat rumusnya dengan simbol yang kita ketahui dari gambar. Bunyinya kuadrat sisi miringnya di sini A. Berarti A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Sisi lainnya kita tulis sisi tegaknya dulu. B kuadrat ditambah C kuadrat. Tuh. Dari 3 contoh segitiga siku-siku, simbolnya berbeda, rumusnya berbeda. Jadi teorema Pitagoras itu tidak ada rumus, hanya teoremanya. Rumus kita buat karena diketahui dari simbol yang ada di segitiganya. Gitu ya. Ini kan contoh latihan soal yang ada di buku semester 2 yang kelas 8 ya, yang latihan 6.1. Minggu kemarin kita bahas cuman sampai ke hitungannya menggunakan teorema Pitagoras ya. Diulang lagi, di sini sisi miringnya itu X, sisi alasnya 12, dan sisi tegaknya 15. Kita akan mencari nilai X dengan menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu kita harus selalu ingat ya, bunyinya kuadrat sisi miring, di sini kuadrat sisi miringnya X. Berarti X kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Sisi lainnya kita tulis dulu yang paling pertama sisi tegak. Karena sisi tegak lebih besar dari sisi alas. 15 kuadrat
ditambah 12 kuadrat. Diulang ya. Dari yang diketahui, sisi miringnya X. Kenapa X? Karena sisi miring selalu di depan siku-siku. Tuh ya. 15 sisi tegak dan sisi alas 12. Buku sisi alasnya 12 bukan 15? Jelas, karena sisi alas itu panjangnya lebih kecil daripada sisi tegak. Itu ya. Nah, kita akan mencari nilai X dengan menggunakan teorema Pitagoras. Bunyi teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Itu ya. Dan kuadrat sisi-sisi lainnya yang kita tulis di awal, yang paling depan, sisi tegaknya. Kemarin kita sampai sini aja. Gitu ya, kita lanjut. Karena kita akan mencari nilai X, kita lanjutkan langkah-langkahnya. Dari yang kemarin kita jawab, X kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat. X kuadrat sama dengan 15 kuadrat. 15 kuadrat berapa ya? 15 dikali 15. Bukan 15 dikali 2. 15 kali 15 berapa hasilnya? 225. Ditambah 12 kali 12. 12 kali 12 144. Bukan 12 kali 2 ya. Nah, ini kita dapat dari langkah pertama yang kemarin kita kerjakan. Kita lanjut ke langkah kedua dengan mengkuadratkan bilangannya. Dari sini kita lanjut. X kuadrat sama dengan 225 ditambah 144. 5 tambah 4 9. 2 tambah 4 6. 2 ditambah 1 3. 369. Nilai X-nya sama dengan kalau kuadrat kita pindah ruas itu kebalikannya akar. Kalau akar kita pindah ruas kebalikannya kuadrat. Kalau perkalian pindah ruas itu jadi pembagian. Kalau penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan. Masih ingat ya? Nah, sekarang ini X kuadrat sama dengan 369. Kuadratnya kita pindah ruas ke sebelah sini. Jadi akar. X sama dengan akar 369. Akar 369 ada nggak? Nggak ada. Jadi cukup sampai di sini. Oke. Ini contoh selanjutnya ya. Tuh ada segitiga siku-siku. Yang ditanyakannya sisi miring. Yang diketahuinya sisi alas dan sisi tegak. Ini A-nya sisi miring. Berdasarkan teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Sisi lainnya di sini 12. Berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Kita kuadratkan ya. A kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144. 144 itu karena 12 kali 12 ya. Ditambah 9 kuadrat. 9 kuadrat itu 9 kali 9. 81. A kuadrat sama dengan 144 tambah 81. 4 ini 5 ya. 4 tambah 8 12 bawah 1 225. A sama dengan A kuadrat sama dengan 225. Kuadrat pindah ruas jadi akar. A sama dengan akar 225. Untuk contoh yang pertama itu tidak bisa diakarkan. Nah, ini bisa diakarkan. Akar dari 225 adalah ya 15. Akar itu kebalikan dari kuadrat ya. Berapa kali berapa? Hasilnya 225. Itu ya. 14 kali 14 berapa? Misal 7 kuadrat 7 kali 7 49. Jadi akar dari 49 adalah 7. Itu ya.